Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada video tutorial kali ini, kami akan berikan tutorial cara menyisipkan gambar atau picture dan juga clip art pada presentasi di PowerPoint kita. Nah, sebelum kita mulai ke video tutorialnya, perlu diketahui, biasanya gambar maupun clip art itu disisipkan atau ditambahkan ke dalam presentasi kita dengan tujuan agar presentasi menjadi lebih menarik dan juga untuk menyampaikan pesan melewat gambar ataupun lewat clip art. Nah, maka dari itu kita perlu tahu bagaimana sih cara menyisipkan gambar maupun clip art dan juga cara mengeditnya supaya menjadi lebih menarik. Nah, baik, langsung saja. Langkah yang pertama, cara menyisipkan gambar. Nah, cara menyisipkan gambar pada presentasi kita atau di PowerPoint kita ada dua macam. Yang pertama bisa langsung lewat tab atau lembar kerja, lalu lewat tab desain. Pertama, cara lewat tab lembar kerja. Biasanya, laman kerja kita akan otomatis berada pada tab pertama atau di tab 1. Atau di slide 1, maaf ya, bukan tab. Nah, tetapi menu untuk pilihan gambar biasanya terdapat pada slide yang kedua. Nah, maka dari itu di sini saya bikin dua slide supaya ada perbedaan nih. Nah, ini merupakan slide 1 dan ini slide 2. Karena biasanya slide 1 hanya berisi judul dan keterangan-keterangan dasar yang menunjukkan presentasinya. Nah, jadi di slide kedua ini, secara otomatis di tengah-tengah ini sudah ada beberapa menu item. Nah, untuk menyisipkan gambar, silakan Sobat NVDN klik lambang yang picture ini dengan keterangan Insert Picture from File atau tambahkan gambar dari file berkas di komputer atau laptop kita. Nah, seperti itu. Ini cara yang pertama. Tinggal langsung klik gambar ini, maka silakan Sobat NVDN cari gambar yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, silakan Sobat NVDN pergi ke tab Insert, maaf bukan tab Desain ya, tapi tab Insert. Nah, pada tab Insert, di sebelah kanan tabel atau lebih tepatnya pada grup yang kedua yaitu Illustration. Nah, ada keterangan Picture atau gambar. Nah, silakan Sobat NVDN klik saja picture ini, lalu silakan cari gambar yang sesuai dengan yang diinginkan atau gambar yang sesuai dengan presentasinya. Di sini saya ada contoh, ini dia gambarnya ya. Sesuaikan formatnya, di sini saya formatnya all picture. Kalau sudah selesai atau sudah sesuai, silakan klik insert supaya dimasukkan. Nah, ini dia. Jadi seperti itu ya cara untuk menyisipkan atau menambahkan gambar. Lewat tab lewat lembar kerja yang slide kedua juga bisa. Nah, dan juga lewat tab insert pun juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kemudian kalau kita sudah berhasil menyisipkan gambar, ini hanya contoh gambarnya ya. Sekarang kita akan mempelajari cara mengedit gambar ini atau gambar tersebut ini. Nah, untuk mengedit gambarnya, supaya menu editingnya keluar, silakan Sobat NVDN klik gambar yang ingin diedit. Nah, setelah kita klik gambar yang sudah diedit, maka pada menu tampilan tab pada Microsoft PowerPoint pun akan menambah. Nah, sebelum kita klik gambar, maka tab editingnya pun atau tab formatnya ini pun tidak akan keluar. Nah, tetapi kalau kita sudah klik gambarnya, maka akan ada tab tambahan baru yaitu tambahan tab format. Ini dia yang paling pojok kanan ini. Silakan klik saja tab format untuk memulai proses editingnya. Nah, pada tab format ini terdapat 4 grup tools atau terdapat 4 grup yang mana semua grup itu memuat tools-tools atau aturan-aturan yang memudahkan kita sesuai dengan selera kita dalam mengedit. Nah, tools yang pertama yaitu pada bagian penyesuaian, ini dia, atau adjust yang paling kiri sendiri ini. Nah, penyesuaian atau adjust ini terdapat 6 macam tools. Ada brightness, ada contrast, ada recolor, ada compress pictures, ada change picture, dan terakhir ada reset picture. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ada brightness. Nah, brightness ini sama aja seperti kecerahan. Nah, jadi fungsinya yaitu untuk mengatur kecerahannya. Kalau kita klik tombol menu brightness ini, maka di sini akan ada beberapa aturan atau bagian settingan tool sesuai dengan brightness atau kecerahannya. Karena ini gambarnya masih belum diapa-apain atau masih normal, maka brightness-nya pun pada 0% normal. Kalau misalkan kita klik yang plus 10%, maka kecerahannya pun akan ditambah 10%. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Sampai di sini ada plus 40%,
maka gambarnya pun akan diberi cahaya sebanyak 40%. Nah, ini untuk plusnya. Nah, sama kalau untuk minusnya, cahayanya pun akan semakin lama akan semakin dikurangi, atau semakin lama gambarnya pun akan semakin meredup. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ke bawah gambarnya semakin meredup, kalau ke atas gambarnya akan semakin cerah. Nah, jadi supaya penyesuaian kita pilih yang 0% normal saja ya, supaya pas tengah-tengahnya. Nah, itu pada brightness. Kemudian yang kedua, bawahnya brightness ada contrast. Nah, contrast sama aja artinya juga kontras. Nah, kontras ini juga sama, yang pertama pasti 0%. Kalau semakin atas, kontrasnya pun akan semakin menambah. Nah, kalau semakin bawahnya pun, kontrasnya pun juga akan semakin menurun atau semakin tidak jelas gambarnya. Nah, seperti itu. Silakan bisa Sobat NVDN sesuaikan kontras sesuai dengan yang diinginkan. Ini saya perbesar aja dulu ya, supaya lebih paham, lebih jelas gambarnya, contohnya. Nah, kemudian di bawah sendiri, di bagian kontras, di bawahnya kontras ada recolor atau warna ulang, atau kita mewarnai ulang. Nah, kalau kita klik menu recolor, nah di sini ada beberapa bagian. Pertama ada no color atau warna dasarnya saja. Ini adalah warna normalnya. Kemudian ada color modes. Nah, ini dia. Ada banyak sekali pilihan-pilihan warna. Nah, jika kita klik salah satu pilihan ini, maka gambar yang kita pilih dari komputer kita pun akan semakin berbeda. Nah, kalau di bawahnya ini, kalau dirasa warnanya kurang, silakan klik yang more variation supaya bisa kita menambahkan warna sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau yang di bawah sendiri ini, set transparent color, ini fungsinya untuk mentransparansikan gambar. Di sini saya contohkan saja, saya klik salah satu gambar. Nah, bagian yang saya klik otomatis akan transparan atau berwarna putih. Seperti itu fungsinya. Nah, kemudian di sini ada compress picture. Fungsinya untuk mengkompres atau memberikan ukuran yang lebih kecil atau mengsplit gambar supaya ukurannya lebih kecil. Kalau saya klik di sini option, nah di sini settingannya bisa dipilih. Ada yang ukuran print 220 ppi, ada screen 150 ppi, dan terakhir ada email yang hanya berukuran 96 ppi. Silakan sesuaikan ukuran gambarnya. Nah, biasanya compress picture ini berfungsi jika gambar yang kita sisipkan atau kita tambahkan terlalu besar. Jadi kita harus mengkompresnya agar gambarnya menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua, di bawahnya compress picture ada change picture. Ini fungsinya untuk mengganti gambar ya. Kalau kita klik change picture, maka kita akan diarahkan ke direktori file penyimpanan pada laptop ataupun komputer kita. Silakan untuk untuk mengganti gambar yang sudah kita pilih. Misalkan tadi kita salah menyisipkan gambar, pilih saja yang change picture agar gambarnya pun terganti. Nah, terakhir bagian group adjust atau penyesuaian, ada bagian reset picture atau mengatur ulang. Nah, misalkan ya di sini saya contohkan untuk yang recolor, misalkan saya pertamanya mentransparansikan yang bagian bawah ini. Kalau saya klik reset picture, nah maka otomatis gambarnya pun akan di-reset untuk kembali menjadi gambar normal seperti kita baru saja menyisipkan. Nah, seperti itu. Fungsinya misalkan kita salah mengedit atau trailer hasil editan kita tidak pas, silakan klik reset picture supaya gambarnya kembali ke ukuran atau ke kondisi normal seperti itu. Nah, di bagian group tool, bagian adjust atau penyesuaian. Nah, kemudian untuk bagian group tools yang kedua yaitu ada picture style atau gaya-gaya dalam gambar. Nah, maksudnya gaya di sini kan ini kan gambar semulanya berkotak seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengganti nih gaya-gayanya. Silakan klik tanda panah ke bawah ini. Nah, ada banyak sekali macam gaya yang dapat kita terapkan. Nah, ini dia. Misalkan di sini saya akan memilih salah satu gaya ya, supaya sebagai contoh saya pilih misalkan yang ini. Nah, kalau saya klik maka gayanya pun seperti ini ya. Ini gayanya seperti kayak ada bingkainya. Jadi outline-nya tebal berwarna hitam seperti ini. Nah, seperti itu untuk bagian yang picture style, gaya. Nah, kemudian di sebelahnya ada picture shapes atau bentuk-bentuk dari gambar. Nah, sama seperti bentuk shapes yang lainnya, di sini ada beberapa banyak sekali shapes yang dapat kita gunakan. Nah, misalkan contohnya yang segitiga ini. Ketika saya klik segitiga, maka otomatis gambar yang telah kita sisipkan akan diubah bentuknya menjadi segitiga. Nah, jadi seperti itu ya. Perbedaan antara picture style dan picture shape adalah kalau picture style, kita hanya memberikan style atau tambahan gaya-gaya dalam gambar tersebut. Nah, tetapi kalau picture shape itu adalah bentuk dari gambar tersebut. Misalkan kita rubah menjadi bulat atau kita milih shapes yang lingkaran, maka otomatis gambar yang kita pilih pun akan diubah menjadi lingkaran. Kalau kita pilih bagian yang misalkan yang lainnya, yang ini dia heksagonal, maka otomatis akan heksagonal seperti itu. Nah,
Di sini kita pilih kotak saja ya supaya kembali normal seperti itu. Itu untuk bagian picture shapes atau gaya dalam gambar. Nah, di bawahnya ada picture border atau batasnya gambarnya. Ini untuk mewarnai batas gambarnya atau outline-nya. Nah, di sini kan outline-nya berwarna hitam. Misalkan kita berwarna biru, nah seperti ini juga bisa. Nah, terserah, silakan sobat NVDN sesuaikan dengan warna yang diinginkan seperti itu ya. Nah, terakhir pada bagian group picture style ada picture effect. Ya, atau efek pada gambar. Di sini ada beberapa efek yang dapat digunakan. Di sini saya terapkan misalkan shadow atau efek bayangan. Di sini kita bisa milih nih. Misalkan kita kasih bayangan ke gambar kita seperti ini ya. Nah, supaya gambarnya ada bayangannya seperti itu. Atau misalkan ini 3D rotation, kita bisa ubah rotasi gambar kita. Misalkan, nah ini dia. Maka gambarnya pun otomatis akan berubah-ubah rotasinya seperti ini. Misalkan di sini saya kasih salah satu contoh saja ya. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya pun akan berubah perspektifnya atau ukurannya. Nah, seperti itu. Itu merupakan pada bagian group tools yang picture style. Nah, kemudian yang ketiga ada bagian picture tool yang arrange atau pengaturan atau mengatur lah intinya seperti itu. Nah, pada arrange ini ada 6 pilihan menu. Yang pertama ada bring to front atau bawa ke depan, kemudian send to back atau kirim ke belakang, kemudian selection pane atau panel pilihan, kemudian ada align yang untuk meluruskan, dan terakhir ada rotate atau rotasi. Nah, kita akan mencoba satu persatu. Nah, pada bagian yang bring to front dan juga send to back, ini hanya bisa kita sesuaikan kalau kita ada dua gambar. Nah, di sini saya coba akan men-insert dua gambar supaya kita bisa memberikan contoh kepada sobat NVDN semuanya. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua gambar yang sama. Bisa diperhatikan ya sobat NVDN. Di sini saya sudah mempunyai dua gambar. Nah, tetapi gambar yang pertama ini menimbun gambar di belakangnya. Artinya, gambar di atas ini berada pada atasnya gambar yang di belakang ini. Nah, kalau kita klik send to back, nah maka otomatis gambar yang di depan tadi akan terkirim ke belakang. Begitu juga sebaliknya, kalau kita klik yang bring to front, maka otomatis gambarnya pun akan tersusun ke yang paling depan. Nah, seperti itulah fungsi dari dua tombol tersebut atau dua menu tersebut, yaitu bring to front ke depan dan send to back itu yang ke belakang. Hanya perbedaannya. Nah, kemudian untuk selection pane. Nah, selection pane ini fungsinya untuk menseleksi. Nah, di sini ada gambar lambang mata. Ini artinya kalau mata ini kita tutup atau kita klik, maka gambarnya pun akan hilang atau tertutup. Nah, seperti itu. Untuk yang title 1 ini misalkan matanya kita tutup juga, nah maka akan tertutup juga atau terhidden atau tersembunyi. Nah, seperti itu. Fungsi dari selection pane atau mempermudah kita dalam menyeleksi gambar. Nah, lanjut kemudian ada align atau bagian pelurusan untuk meluruskan. Nah, di sini saya coba dulu Nah, saya taruh di sini gambarnya ya untuk menerapkan fungsi dari align atau meluruskan. Di sini saya klik dulu align. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Ada align left, maksudnya lurus ke kiri, kemudian align center lurus ke tengah atau pas tengah, kemudian right ke kanan, top ke atas, middle ke tengah juga, bottom ke bawah. Middle ini ke tengah-tengah antara atas dan bawah itu ya maksudnya. Misalkan contohnya saya pilih yang align right. Nah, otomatis gambarnya pun akan berada pada posisi yang kanan. Kalau kita pilih yang align center, maka otomatis gambarnya pun akan pas terdapat pada tengah-tengah di center. Kalau gambarnya ingin pas berada pada tengah-tengah lembar kerja, silakan pilih saja yang align middle. Nah, gambarnya pun pas berada di tengah dan berada pada tengah-tengah antara gambar atau baris, lembar kerja kita, seperti itu. Itu fungsi dari align atau pelurusan. Nah, terakhir ada rotate atau rotasi. Nah, rotasi ini untuk memutar gambar. Misalkan di sini rotate right 90 derajat, maka gambarnya pun akan dirotasikan atau dimiringkan ke sebelah kanan sebanyak 90 derajat. Kalau rotate left 90 derajat, gambarnya pun juga akan dirotasi ke kiri 90 derajat. Kalau flip vertikal, gambarnya pun akan menjadi vertikal. Kalau flip horizontal, gambarnya pun juga akan horizontal. Seperti itu. Itu fungsi dari tab rotate. Nah, seperti itu. Nah, terakhir yaitu pada group tools yang terakhir yaitu pada size atau ukuran. Nah, untuk size ini hanya ada 3 menu. Yang pertama ada crop atau memotong, dan juga ada height atau tinggi, dan juga width atau lebar. Nah, fungsi dari crop yang pertama, crop ini untuk memotong gambar. Misalkan ini gambar normalnya ya, atau size normalnya seperti ini. Kalau kita klik crop ini,
Nah, kita akan bisa memotong nih. Misalkan saya potong gambarnya sampai ukuran ini. Jadi hanya saya tampilkan tulisan ini gambarnya aja. Nah, otomatis gambarnya pun akan menjadi kecil atau tercrop. Nah, itulah fungsi dari cropping atau crop untuk memotong gambarnya. Saya unduh dulu. Nah, kemudian untuk height dan weight-nya ini kita bisa mengatur ya. Misalkan untuk tingginya ini saya tambahkan, maka otomatis gambarnya pun akan membesar. Nah, begitu juga dengan yang lebarnya. Kalau lebarnya ini saya perkecil, maka kelebaran dari gambarnya ini pun lama-kelamaan akan mengecil seperti itu. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan pada saat kita mau melakukan presentasi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Sobat NVDN? Itu tadi merupakan cara kita dalam menambahkan atau menyisipkan gambar pada presentasi kita dan juga formatting atau memformat gambar agar menjadi lebih menarik pada presentasi kita. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan caranya? Nah, lanjut. Kemudian yang terakhir atau yang kedua kita akan pelajari cara memasukkan clip art. Nah, sebelumnya saya akan buat new slide baru ya, atau di slide baru untuk membuat clip artnya. Nah, sama seperti yang tadi, pengaturan yang picture atau gambar untuk menyisipkan clip art juga ada dua macam. Bisa langsung klik di sini atau di lembar kerjanya atau pilih pada bagian tab insert. Di sebelah picture pas ada bagian clip art. Nah, sebelum saya melanjutkan, fungsi dari clip art ini merupakan gambar ilustrasi. Misalkan di sini saya langsung contohkan saja ya supaya paham. Saya klik saja clip art. Nah, untuk memunculkan clip artnya, silakan Sobat NVDN pilih bagian yang organize clip ini. Kecil ini organize clip, silakan klik dulu. Nah, kalau sudah diklik, silakan langsung saja klik yang bagian search atau pencariannya, lalu go. Nah, ini dia, saya perbesarkan dulu supaya paham. Nah, ini dia. Gambar-gambar yang ada pada clip art ini merupakan semuanya adalah gambar-gambar ilustrasi atau gambar-gambar perumpamaan. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya kalau picture itu benar-benar gambar, tapi kalau clip art itu hanya ilustrasi atau perumpamaan. Misalkan di sini saya kasih contoh salah satu ya. Di sini ada gambarnya atau ada clip artnya wajah dari Santa Claus. Nah, bisa diartikan kalau kita memasukkan clip art wajah Santa Claus ini bisa diartikan presentasi kita ditujukan misalkan pada hari Natal. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari clip art, yaitu gambar ilustrasi. Nah, untuk memasukkannya atau menambahkannya sangat mudah sekali. Silakan pilih salah satu clip art gambarnya yang diinginkan. Kalau sudah ketemu misalkan yang gambar wajah Santa Claus ini, klik lalu tarik gambarnya supaya menempel pada lembar kerja kita. Nah, ini dia. Kalau sudah seperti ini, silakan klik, lalu menu formattingnya pun juga akan muncul. Nah, sama seperti picture, untuk clip art, menu formattingnya pun juga sama. Ada 4 group tools, ada adjust, ada picture style, arrange, dan juga ada size. Nah, jadi seperti itu ya cara menyisipkannya clip artnya. Untuk cara editing clip artnya di sini tidak akan saya jelaskan karena untuk editing clip artnya ini sama persis seperti kita editing picture. Nah, seperti itu. Di sini saya hanya memberi contoh cara memasukkan atau menyisipkan clip artnya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana Sobat NVDN? Dari video kali ini, apakah Sobat NVDN paham tentang cara menyisipkan gambar dan juga cara menyisipkan clip art? Jika Sobat NVDN masih belum paham atau dirasa masih ada yang kelewatan, silakan Sobat NVDN bisa mengulangi video kami dari awal supaya paham dan juga bisa ditanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel NVDN Media. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan salam Sobat NVDN.